Halo Mbak. Baik, mari kita buka di dalam kitab Yeremia pasal pertama ayat yang keempat hingga ayat yang ke-10. Mari kita baca secara bergantian ayat firman Tuhan ini. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sampai situ. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini kita lihat bahwa ada sebuah panggilan kepada Yeremia untuk melayani Tuhan. Dan hari ini kita juga belajar tentang panggilan untuk melayani Tuhan. Panggilan untuk melayani Tuhan. Saya masih ingat bagaimana saya secara pribadi dipanggil oleh Tuhan di dalam pelayanan. Ya, memang panggilan pelayanan itu progresif dalam kehidupan saya. Saya dipanggil melayani Tuhan di dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan-pelayanan yang sepertinya dimulai dari guru sekolah minggu, pemuda remaja, dan juga di umum, dan semua lini saya melayani Tuhan. Walaupun memang saya dalam kondisi yang sibuk, tetapi saya tetap melayani Tuhan dalam kehidupan saya. Dan sampai saat ini saya terus dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah dan apakah syaratnya melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu dimulai dari kerelaan hati untuk melayani Tuhan, bukan sebuah paksaan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah sebuah kerelaan hati dalam melayani Tuhan. Saya masih ingat waktu saya melayani Tuhan, saya bekerja di bioskop sebagai seorang penjual tiket. Karena saya harus bekerja untuk mendapatkan uang untuk biaya hidup saya dan juga untuk menolong keluarga. Tetapi dalam kondisi dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, saya menyisihkan waktu yang begitu sempit untuk Tuhan. Karena saya harus meninggalkan pekerjaan dan saya harus melayani Tuhan. Walaupun kadang-kadang saya dimarahi oleh bos, kalau diketahuan oleh bos
dalam pekerjaan saya. Tapi saya tetap berusaha menyisihkan waktu saya melayani Tuhan. Pelayanan itu bersifat kerelaan hati, sukacita ada di dalamnya. Tapi walaupun begitu sulit di dalam pelayanan itu, tidak gampang dalam melayani Tuhan. Kadang saya dimarahi oleh bos, saya haruskan keluar duit untuk menjaga tiket, menyuruh orang lain untuk datang, membiayai dia sehingga saya bisa pergi ke gereja untuk melayani Tuhan. Tapi saya tetap ada sukacita karena saya tahu itu saya pergunakan untuk Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, pelayanan bukan sebuah paksaan, tapi sebuah panggilan hati. Dan dalam panggilan hati itu bukan terpaksa, tetapi panggilan hati itu adalah sebuah sukacita di dalam melayani Tuhan. Yeremia dipanggil oleh Tuhan di masa muda. Biasa masa muda adalah masa yang indah, adalah masa muda sungguh indah, hidup penuh dengan cita-cita. Biasa masa muda adalah masa yang indah, masa yang katanya harus dinikmati, masa yang dimana kita harus berusaha sekeras mungkin untuk masa depan kita. Tetapi di masa-masa muda itulah Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Tidak tunggu dia tua baru Tuhan panggil dia, atau tunggu dia sudah berhasil baru Tuhan panggil dia. Enggak. Tapi Tuhan memanggil Yeremia di masa mudanya untuk melayani Tuhan. Adik-adikku, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita rela dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan? Apakah kita berkata, Tuhan, tunggu aku punya pengalaman dulu, baru aku siap dipanggil untuk melayani Engkau? Atau tunggu saya nanti sudah berkeluarga dulu, baru saya melayani Engkau? Tunggu saya sudah berhasil dulu, selesai menikmati dunia ini dulu, begitu rupa ini, begitu enak, begitu nikmat ini, baru saya melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia dipanggil oleh Tuhan di masa mudanya. Memang orang melayani Tuhan tidak pandang umur. Ada yang muda, bahkan ada yang sejak kecil mereka sudah dipanggil oleh Tuhan melayani. Bahkan ada yang sudah tua, ada yang sudah tua renta, bahkan baru melayani Tuhan. Pelayanan dimulai dari hati. Pelayanan dimulai dari hati. Kerelaan untuk melayani Tuhan itu dimulai dari hati. Kalau hati kita ada untuk melayani Tuhan, apapun tantangan di depan kita, kita pasti bisa menyisihkannya untuk Tuhan. Amin. Beri semangat Tuhan. Dulu waktu saya diajak untuk mancing
Waktu itu saya baru-baru pertama kali, ya belum terlalu lama lah, baru mengenal pancing. Jadi senang sekali mancing. Waktu itu kami bisa pagi-pagi bangun. Jam 3, jam 2 bisa bangun. Dan mempersiapkan diri untuk mancing. Gitu. Dulu waktu pacaran, saya pernah pacaran juga kan. Waktu pacaran lagi suka-sukanya, hujan lebat, pakai payung, pakai jas hujan. Dulu nggak ada sepeda motor. Pergi ke rumah pacar, padahal hujan lebat, guntur kuat. Pergi ke sana, nggak takut masuk angin, nggak takut pilek, nggak takut sakit. Pergi ke sana untuk bertemu dengan sang kekasih. Apakah kita melayani Tuhan ada hati? Itu saja. Kalau kita ada hati, apapun bisa kita korbankan untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak alasan saya tidak bisa. Tuhan ada alasan mati untuk kita dari kayu salib. Kalau Tuhan banyak alasan, dah gawat kita. Mungkin dia tidak pernah mati di kayu salib, dan kita pun tidak pernah masuk surga. Jadi pelayanan itu dimulai dari hati. Ketika hati engkau siap dan tertarik untuk dalam pelayanan, dan engkau punya panggilan untuk melayani, dan engkau menyadari bahwa itu ada hal yang terpenting dalam hidupmu, maka apapun bisa engkau korbankan untuk melayani Dia. Tapi jika engkau mengatakan pelayanan itu hal yang kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan yang ke-10, 100, engkau bisa banyak alasan di dalam melayani Tuhan. Kita lihat yang kedua. Layanan itu dimulai dari hati. Walaupun Yeremia sendiri menyadari bahwa dia masih muda, tetapi ketika Allah mengkonfirmasi balik bahwa muda itu bukan alasan untuk tidak melayani Dia, akhirnya Yeremia dengan sukacita melayani Tuhan. Walaupun kalau kita pelajari di dalam sejarah pelayanan Yeremia banyak mengalami persoalan pergumulan dalam pelayanan dia, sampai dia digelari sebagai nabi yang suka menangis. Berarti banyak tantangan yang dihadapi oleh Yeremia, tetapi Yeremia tetap melayani Tuhan. Yang kedua adalah kita siap diperlengkapi di dalam pelayanan itu sendiri. Kita siap diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Yeremia sadar ketika dia dipanggil untuk melayani. Pelayanan itu adalah sebuah proyek yang besar, sebuah program yang sulit, susah untuk Yeremia. Yeremia sadar itu.
bahwa itu bukanlah sebuah proyek yang gampang-gampangan, bukan proyek yang enak-enakan. Yeremia sadar itu. Sampai dia berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Kenapa dia tidak pandai bicara? Mungkin dia kurang pengalaman karena dia masih muda. Mungkin dia tidak mempunyai pengetahuan yang tinggi karena dia masih muda. Artinya adalah ketika dia melihat dirinya sendiri dalam kemudaannya itu, dia tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawab di dalam pelayanan itu sendiri. Memang ketika saya baca ayat ini, waktu saya dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga merasakan akan hal ini. Bahkan sebelum menjadi hamba Tuhan pun, saya juga merasakan akan betapa sulitnya di dalam pelayanan itu sendiri. Pelayanan itu bukan hanya bersifat skill yang harus dimiliki, tetapi pelayanan itu sendiri adalah hidup. Pelayanan itu sendiri adalah kehidupan kita sendiri. Itu juga menjadi pertaruhan di dalam pelayanan itu sendiri. Tetapi kita lihat Yeremia akhirnya bersedia menerima panggilan itu, dan dia bersedia untuk diperlengkapi oleh Tuhan di dalam pelayanan itu. Makanya dikatakan dia membuka mulutnya dan akhirnya Tuhan menjamah mulutnya. Memang dalam pelayanan kadang-kadang kita diperlengkapi secara fisik, secara pengetahuan untuk melayani Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan? Secara fisik kita diperlengkapi, dan yang terpenting dalam pelayanan itu adalah firman Tuhan. Seperti Tuhan menjamah mulut daripada Yeremia, memberikan firman Tuhan kepada dia. Syarat seorang yang melayani Tuhan adalah dia memiliki firman Tuhan dalam hidup dia, memiliki kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan dia. Dia diperlengkapi oleh Tuhan di dalam pelayanan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan. Waktu dulu saya ingat, bahkan saya belum jadi hamba Tuhan pun saya sudah berkhotbah. Walaupun khotbahnya hanya di kalangan teman-teman, dalam lingkungan-lingkungan kelompok-kelompok kecil kami disangkut. Tapi saya sudah pernah beberapa kali membawakan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi syarat utama di dalam kita melayani Tuhan. Yang kedua, kita melihat apa yang diperlengkapi apa oleh Tuhan kepada Yeremia. Dikatakan di situ dia juga diperlengkapi dengan kuasa di dalam pelayanan itu sendiri. Dia diberi kuasa untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membinasakan, untuk meruntuhkan, untuk membangun, dan untuk menanam, dan seterusnya.
Ada kuasa yang diberikan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Kita ingat ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama. Mereka akan berbahasa baru dan seterusnya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, perlengkapan selanjutnya adalah perlengkapan hidup, karakter hidup. Seorang pelayan Tuhan bukan hanya dia fasih, dia mengerti, dia mempunyai kebenaran firman Tuhan, ada kuasa yang menyertai dia, tetapi juga karakter hidupnya juga menjadi taruhan dalam pelayanan itu sendiri. Iya. Tapi pembentukan karakter itu tidak gampang. Untuk memperlengkapi seorang melayani Tuhan dengan karakter itu tidak gampang. Dengan kehidupan itu tidak gampang. Kadang-kadang itu sangat menyakitkan. Kita ingat Musa. Dia dididik oleh Allah 40 tahun di padang gurun. Itu didikan tidak gampang untuk memperhalus akan karakter hidupnya. Waktu itu saya dengan Simu di Kucing hampir menghabiskan 2 tahun dalam pengobatan 1,5 tahun dalam pengobatan intensif. Itu mengajar saya harus semakin menyerahkan diri pada Tuhan. Mengajar saya semakin sabar dalam menghadapi manusia. Dan mengajar saya semakin peduli dengan orang-orang yang sakit, peduli dengan orang-orang yang mengalami masalah sakit penyakit, semakin peduli dengan orang-orang yang mengalami kesusahan. Karena saya sendiri mengalami kesusahan, sehingga saya belajar dari pengalaman itu. Saya dibentuk oleh Tuhan. Dan saya juga diajar bagaimana seharusnya berdoa dan beriman pada Tuhan. Dalam kondisi-kondisi yang sulit, saya harus belajar. Kadang-kadang kita mengalami masalah pergumulan. Kadang-kadang kita mengalami keluarga-keluarga yang sulit mungkin. Di situ mengajar, membentuk karakter-karakter hidup kita. Makanya jika hari ini kita dididik oleh keluarga kita, oh semua dipenuhi, mau uang tinggal ambil. Pokoknya di rumah santai saja, nggak usah kerja, jadi tuan putri saja. Gawat, pasti gawat di kemudian hari. Kamu akan memiliki karakter pemalas. Engkau akan memiliki karakter tidak kerja keras, dan masa depanmu tidak bisa dipastikan. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, jika engkau memiliki masalah, pergumulan-pergumulan yang berat di dalam keluargamu, maka engkau akan dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang yang tangguh ketika engkau berkeluarga.
karena engkau sudah melihat papa mamamu dan engkau akan belajar dari situ. Pembentukan karakter itu tidak enak dan tidak nyaman, tetapi itu adalah bagian dari pelayanan. Dulu waktu saya di sekolah teologi, kami dididik untuk tidak berdekatan dengan pasangan lawan jenis, dan itu mendidik saya sampai hari ini, sehingga saya membujang sampai umur 33 tahun dan tidak jatuh dalam hubungan dengan pasangan lawan jenis. Banyak yang sudah tahu, tapi saya tetap kokoh berdiri. Puji Tuhan, Tuhan kuatkan saya dan mampukan saya. Itu hasil didikan di dalam sekolah teologi yang saya ada. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan memberkati kita semua pada malam hari. Mari kita bangkit berdiri, kita Bapa Surgawi, kami bersyukur pada malam ini kami boleh berkumpul bersama belajar firman-Mu, melihat panggilan Tuhan bagi kami, bahwa kami semua dipanggil oleh Engkau untuk melayani Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Untuk itu berikanlah hati kepada kami yang mau melayani Engkau, dan juga berikanlah hati kepada kami untuk siap diperlengkapi oleh Engkau dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami hidup dan kami berusaha untuk menggapai firman, untuk membaca, merenungkan, menerapkan firman, dan kami juga siap diperlengkapi dengan pembentukan karakter-karakter hidup kami. Mungkin itu pahit yang kami harus rasakan, karena pembentukan karakter itu tidak nyaman, tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan kadang-kadang. Tetapi itulah yang membentuk kami, sehingga kami menjadi seperti Kristus, memiliki karakter seperti Tuhan, sehingga kami bisa melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.